Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan karunia, nikmat, dan rahmat darinya, kita semua bisa datang ke Masjid Baitut Tazkir guna melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur secara berjamaah, yang insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian rutin Bintal Muslim Bea Cukai Bekasi yang akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Abdurrahim LC dengan tema Sirah Nabawiyah Permulaan Wahyu. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpah kepada Nabi junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW, yang karena jasa dan upaya beliau, umat ini bisa berubah dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan kemuliaan Islam yang rahmatan lil alamin. Semoga syafaat beliau bisa kita dapat di yaumul akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, untuk mengefektifkan waktu yang penuh berkah ini, marilah kita mendengarkan dan menyimak kajian yang akan disampaikan Al-Mukarram Al-Ustadz Abdurrahim LC. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء نهارها لا يزيغ عنها إلى حد. يقول تبارك الله وتقديره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, dengan meyakini apa yang kita nikmati di dunia saat ini tidak lain ialah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita menyanjung, bertahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesering mungkin. Kemudian kita juga rukuk dan sujud dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itulah kita hakikatnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita kehidupan, kemudian hidayah taufik dalam iman dan Islam, diberikan kita pekerjaan, waktu yang luang dan kesehatan, yang itu mungkin menjadi impian dari banyak orang. Hidup sehat, punya kerja, fix income, gaji ke-13, gaji ke-14, kurang apa lagi coba, bulan setahun cuma 12 padahal, ya kan? Sehingga nikmat Tuhanmu yang mana
yang belum disyukuri. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dibanding kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan kita saat ini jauh lebih nyaman, dan memang tidak ada kenyamanan yang menghasilkan apa prestasi. Biasanya orang yang berprestasi itu biasanya diawali dari ketidaknyamanan. Coba tanya masing-masing ya kan. Kalau dulu ayah dan ibu kita mendidik kita dengan sangat keras untuk tantangan yang kita hadapi hari ini, dan kita meyakini tantangan yang akan dihadapi oleh generasi yang akan datang, yakin nggak sih kalau lebih keras atau lebih mudah? Lebih keras. Enggak, kalau didiknya lebih keras, tapi permintaannya ternyata berbeda ya kan. Dan kita berdoa kepada Allah SWT yang membuat balikan hati, ternyata berita di lini masa media cepat sekali berubah. Kemarin dinonaktifkan, sekarang diaktifkan, kemarin berantem, sekarang minta maaf ya kan. Begitulah kekuatan the power of touching ya kan, kekuatan like, dislike, komen, dan nge-share hal-hal yang semestinya. Tapi sekali lagi kehidupan kita di saat ini memang jauh lebih mudah. Dulu Masjid Nabi Muhammad SAW bertahun-tahun, hampir 10 tahun Nabi Muhammad SAW berada di Masjid Nabawi itu gak pernah ada AC-nya, ya kan? Gak pernah ada AC-nya, gak pernah ada hamba sehalus ini, apalagi hamba senyaman Masjid Nabawi sekarang. Nah, dulu Nabi Muhammad SAW minum air hangat lebih sering kalau musim panas, karena di Madinah belum ada kulkas. Zaman Nabi Muhammad berdakwah, hari ini bisa milih minum air zam-zam, mau yang dingin mau yang panas, asal sudah sampai sana bisa milih. Kalau belum sampai sana ya belum bisa milih ya kan, baru mendengar katanya. Nah teman-teman, karena sebentar di pertemuan sebelumnya kita sudah membrainstorming diri kita, membuka cakrawala pengetahuan kita tentang bidayatul wahyi. Permulaan wahyu itu dimulai dari mimpi yang benar, ya kan? Mimpi yang benar. Apa yang maksudnya dengan mimpi yang benar? Yang as-sadiqah, tidaklah apa yang dimimpikan oleh Nabi Muhammad SAW di malam hari kecuali menjadi kenyataan ketika siang hari, seperti yang dialami langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga belajar tentang bagaimana cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Di antaranya datang wahyu itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu saja ke dalam hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dari apa yang diinstal oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati Nabi Muhammad SAW itu kemudian disampaikan kepada umatnya, termasuk wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama itu kan Nabi Muhammad SAW disuruh mengikuti itu, mendapatkan wahyu, Iqra, suruh baca ya kan. Gak bisa dicek. Kemudian ternyata nggak diceritakan kan di dalam gua itu masuk atau belum wahyu. Tapi begitu pulang ketemu Khadijah bisa disampaikan. Kadang-kadang kalau nggak bisa cek dulu gitu kali ya, maksudnya metode pendidikannya gitu. Ya nggak sih? Atau setelah itu dari gunung ya kan, ditaruh di gua ya kan, turun di gunung, tahu-tahu di bawah udah hafal. Kan nggak begitu ya kan? Tetapi karena Nabi Muhammad SAW ya, esensi daripada bagaimana beliau menerima pengetahuan melalui mekanisme wahyu itu ditempatkan di hati. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan keluasan ilmu, maka luaskanlah hatinya, karena ilmu itu ditempatkan di hati, bukan di otak. Kalau di hati jadi perilaku, kalau di otak atik. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Bait Tabir. Nah, dari Bait Tabir ini adalah wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW pada malam Lailatul Mi'raj.
Ya. Di malam Mi'raj Nabi Muhammad SAW pergi kemana? Pergi ke langit, ya kan? Naik apa turun? Naik, ya kan? Naik, kayak naik gitu kan? Mungkin ya. Tapi naik ke langit kan? Di kalimat hadis itu naik ke langit 1, naik ke langit 2, naik. Iya. Inilah dalam pendekatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada ya di mana Allah, pasti jawabnya di langit, atau secara naluri terserah yang di atas dah, gitu ya kan. Nah, terserah di atas. Nah, apakah kemudian ini atau membatasi menjadi Allah itu bertempat tinggal? Ya. Allah Subhanahu wa taala bukan dimaksudkan sebagai bertempat tinggal di suatu tempat sebagaimana Anda duduk atau kita duduk, tapi berada di atas seluruh ciptaannya. Sehingga secara naluri setiap orang selalu mengatakan terserah yang di atas, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang al-a'la, yang mati. Yang ketiga, caranya adalah melalui malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Satu waktu datang dalam bentuk aslinya, di waktu yang lain menyerupai manusia biasa. Ya, karena Nabi Muhammad SAW ketika melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya juga, kata orang Jawa, ajrih, takut. Ya, karena apa? Malaikat Jibril itu enggak segede gaban mah kecil, tahu kan? Gaban, tahu. Robot itu robot. Ya, gaban terus. Kenapa dibilang orang Indonesia segede gaban? Gara-gara robot yang kecil itu yang di animnya Jepang itu, ya kan, dipromosikan sama pantai indah sama Ancol, digambar tuh, dibikin tuh di Ancol, gede banget. Nah, gede banget tuh, nggak tahu tuh tahun berapa tuh ya. Saya nggak lihat sih, waktu itu masih kecil saya kan. Ya, dibangun di sana, lihat itu gambar-gambar gede banget ya, patung gaban gitu. Makanya sejak itulah segede gaban gitu, untuk mengekspresikan sesuatu yang sangat besar sekali. Nah, malaikat Jibril bukan seperti segede gaban, ya. Bahkan ketika pertama kali menampakkan kedua kali berarti ya, ketika wahyu yang kedua, ya ayyuhal mudatstsir, itu malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi Muhammad duduk di atas kursi dalam hadis ya kan? Yang kursinya itu antara langit dan bumi. Iya. Ufuk barat ke ufuk timur, ufuk barat. Tapi gedenya. Maka untuk yang kedua kali ketakutan lagi Nabi Muhammad SAW. Di lain waktu mereka Jibril datang dengan menyerupai manusia. Ya kan? Seperti ketika saya datang kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad sedang bersama para sahabatnya, ya kan, dari hadis riwayat Umar bin Khattab, hadis kedua Imam Nawawi, hadis Arba'in Nawawi, ketika mengajarkan iman, Islam, ihsan, tanda hari kiamat, di ayat hadis Nabi Muhammad bertanya, wahai sahabat, tahukah kalian siapa yang tadi ngobrol sama saya? Allah wa Rasuluhu alam. Fa innahu Jibril, laki-laki tadi itu adalah Jibril. Kenapa kita nyebutnya laki-laki? Karena di awal hadis disebutkan karakteristiknya, datang kepada kami seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat pada dirinya bekas perjalanan. Jalan dari mana orang malaikat? Ya kan? Muncul sepanjang wajahnya aja. Nah, itu adalah metodologi penerimaan wahyu yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau di antara saudara-saudara sekalian mengalami fenomena seperti ini, ya kan, jangan kemudian, ya kan, besoknya mendeklarasikan diri sebagai nabi, karena boleh jadi, ya kan, boleh jadi itu hanya mimpi, ya kan. Kadang-kadang nih gitu nih, kalau saya ngisi ceramah Pak siang yang ngomongin begini-begini, malamnya itu hadir dalam mimpi, ya kan? Nah, mimpi orang biasa itu bukan wahyu. Kalau mimpinya para nabi itu wahyu. Apalagi misalnya, ya kan, sholat itu sholatnya berjamaah tapi masbuk gitu kan. Masbuk semua gitu, ya kan, sudah selesai baru datang gitu kan. Kadang-kadang sholatnya digabung antara maghrib dan isya karena macet gitu kan, misalnya, atau ya macam-macam lah kondisi kita yang nggak sesoleh itu, ya kan. Kemudian malam-malam kemudian nomor wahyu gitu kan.
datang makhluk yang enggak yang seperti kita bicarakan ini ya kan. Misalnya kemudian datang kepada Ahmad Musodek misalnya kan. Kan ada tuh namanya nabi namanya Ahmad Musodek. Orang tinggal di Depok waktu kejadian. Saya tahu di komplek Timah, Pak. Saya tahu detailnya orang kita datangnya juga ya. Nah, ternyata rumahnya itu depan belakangan sama seorang non muslim yang dicurigai ini yang apa namanya mengilustrasi atau mengilhami si Ahmad Musadik ini untuk jadi nabi. Ketika di PHP sama polisi duduk bareng sama Elia Eden yang ngaku sebagai malaikat Jibril. Ya kan? Ditanya, kenal nggak dengan ini? Ahmad Musadik ditanya, kenal nggak sama ini? Enggak. Jadi kan kenal nggak? Gimana sih ini malaikat Jibril? Ini Muhammad nggak kenal. Kamu dapat tahu dari mana? Ini malaikat Jibril ya. Nah, karena si Elia Eden ngaku sebagai nabi. Udah gitu ya kan minum vokalis masa nabi kekurangan ion gitu. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu maaf nyebut merah. Itu cara Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ya, menerima wahyu. Lalu kemudian Dr. Said Ramadhani Al-Buti rahimahullah menyampaikan ya bahwasanya mendekati usia 40 tahun mulailah tumbuh pada diri Nabi Muhammad SAW kecenderungan untuk melakukan uzlah. Uzlah itu adalah menyendiri ke tempat sunyi, yaitu pergi ke gua apa? Gua Hira, ya kan di Jabal Nur. Dan dalam manasik haji atau umrah, ya kan enggak ada bagian dari manasik itu mendatangi Jabal Nur atau masuk ke Gua Hira, enggak ada. Dan manusia itu luar biasa nakalnya. Gua Hira itu jadi korban ini, jadi korban apa tuh namanya? Vandalisme. Vandalisme ya betul. Kirain untung aja nggak ada tulisannya di sana Persib sama Jackmania ya kan? Itu vandalisme luar biasa ya. Kamu kan kalau di rumah muda tulis lope-lope gitu kan, bulan lope bulan gitu kan. Tapi saya kata beberapa teman yang naik kemudian ngambil gambar ada vandalis dan saya beberapa 2 kali atau 3 kali ke tanah suci ya nggak naik sih karena tidak ada keutamaan untuk naik ke sana hanya karena tour leadernya ngajakin city tournya ke sana ya namanya berombongan ya kan ya kita kadang-kadang ikut kadang-kadang di hotel aja gitu. Nggak ada. Nah mereka berusaha ini apa? Usaha di sini adalah melakukan al-mabud ta'abud, takfar kepada Allah SWT. Pertanyaannya, ibadah jenis apa yang dilakukan oleh beliau sebelum jadi nabi? Kan belum jadi nabi, baru ada wahyu. Beliau juga nggak tahu kalau bakal ada nabi. Dan beliau melakukannya kadang-kadang 10 malam, ya kan? Kemudian 20 hari sampai 30 hari. Ya. Sampai kemudian, ya kan? Sampai kemudian mendapatkan wahyu itu. Lalu para ulama, ya kan, para ulama menjelaskan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, menjelaskan bahwasanya tahanus adalah bentuk ta'abud beribadah dengan merenung dan menjauhi kesyirikan yang ada pada masyarakat Quraisy. Dan meninggalkan sesuatu itu ibadah. Karena sebelum jadi nabi, sampai beliau jadi nabi sebelum Fathul Makkah, di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Setiap hari terjadi ritual penyembahan kepada berhala. Bayangin, Ka'bah yang dipelajari sebelumnya, kita pelajari sebagai rumah pertama yang didirikan dalam rangka mentauhidkan Allah, malah diputar balikkan penggunaannya, ya kan? Diputar balikkan. Mereka melakukan kesyirikan, walaupun mungkin mereka nggak sadar kalau itu kesyirikan. Apa perspektif yang mereka bangun? Allah SWT sebutkan dalam surah Az-Zumar. Dalam pertama surah Az-Zumar, orang-orang Quraisy atau orang-orang musyrik itu mengatakan, kami tidak menyembah patung-patung ini melainkan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti dilakukan oleh banyak orang setelah itu.
Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Jadi menjadikan berhala-berhala itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, kita kan enggak syar'i. Gimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau kalau bahasa masyarakat bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal Jamaah yang menyepakati 3 cara metode bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 dengan amal soleh, ya kan? Bukan dengan berhala. Ya. 2 dengan doa orang soleh. Ya, dengan doa orang soleh. Ya, maaf. Yang pertama dengan Asmaul Husna, ya kan? Ya Rahman, kasihani aku. Ya Ghafur, ampunilah aku. Ya Waris, berilah aku anak keturunan. Ya Wahhab, berilah aku kepada anak keturunan. Seperti yang digunakan oleh Nabi Yahya, ya kan? Nabi Zakaria, maaf. Zakaria, Nabi Zakaria, ya kan? Beliau bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan amal soleh. Lalu baru dengan Asmaul Husna, dengan amal soleh dan doa soleh. Nah, doa orang soleh ini, ya kan? Ada yang mengatakan fi hayatihi faqat, ketika mereka masih hidup saja. Namun ada sebagian yang mengatakan fi hayatihi wa mamatihi. Ada yang mengatakan setelah kematian itu juga bisa ditawasulin. Itu mungkin sering terjadi di sebagian masyarakat yang kemudian berdatangin di atas tempat pemakaman orang soleh. Bahkan sekarang tempat pemakaman orang soleh itu dimasukkan. Di situ nggak ada makam orang soleh, tiba-tiba didirikan makam, ya. Dan kejadian kan di Indonesia, makamnya kemudian dibongkar, ada makam orang soleh dilewatin, akan kena pelur jalannya, ya. Jadi malah kehidupan bermasyarakatnya malah nggak harmonis, ya kan? Maka ambil yang tidak ada perselisihan, ya kan? Itu lebih bagus, ya kan? Kalaupun seandainya ingin melakukan ziarah kubur, ya kan? Bukan orang soleh itu yang sebaiknya dimintai wasilah, tapi amal soleh berupa ziarah kubur itu kan amal soleh. Sebagaimana kita sholat ke masjid, ya kan, amal soleh bisa nggak dijadikan tawasul? Bisa, ya kan? Semoga dalam berziarah kubur ini saya mendapat husnul khotimah, misalnya. Itu kan bagian dari keinginan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus di sini. Jadi mari kita segarkan pemahaman kita. Ibadah itu bukan hanya melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Menjauhi kesyirikan. Tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja meniatkan itu, ya kan, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kalau di bea cukai ada potensi korupsi nggak sih? Saya nggak lihat ada uang di bea cukai dulu. Adanya adalah kertas. Nah, saya tidak korupsi, ya kan? Bukan karena takut nanti gimana naruh di LHKPN, ya kan, gitu kan? Bukan karena takut ditangkap sama KPK. Jadi sengaja tidak korupsi karena takut sama Allah Subhanahu wa taala, takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mari lo guys, hukumannya korupsi itu kalau dalam Al-Qur'an dan sudah masuk di bahsul masail di kalangan di kalangan di organisasi NU. Saya belum baca kalau di Muhammadiyah di apa namanya, bahsul masail ya, kalau di Muhammadiyah itu tarjih. Udah dirilis. Apa tahu nggak apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kiai-kiai di NU tentang hukum, apa hukuman bagi para koruptor? Tadi ngambil dari surat Al-Maidah hukumannya, ya kan? Di apa namanya? Dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Kalau tangan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong. Kan enak melihatnya bekas koruptor ya, gitu kan? Ketahuan. Langsung orang koruptor ya. Jangankan begitu, kemarin itu ada wacana hukuman sosial kepada siswa. Ini
siswa SMK Negeri 1, ya mana itu yang di Banten itu, ya kan, angkatan, ya kan, ini, hati-hati ya para perusahaan ya, jangan terima mereka di kampus dan di perusahaan kalian misalnya, karena calon pembangkang dan baru ada wacana gitu aja sebagai sebuah apa mekanisme hubungan sosial kan pasti ya pas sanksi sosial, ya kan? Sebagai upaya sanksi sosial ternyata efektif. Ya, ngeri, ya kan? Nah, jadi kita menjauhi sesuatu itu ibadah. Saya setiap kali ngajar di kampus itu, mahasiswa atau mahasiswi terutama, nanyanya itu selalu berulang. Pak, apa hukumnya baca Al-Quran ketika datang bulan? Karena kami ini para wanita, ya kan, merasa spiritualitasnya lemah kalau sedang datang bulan. Dan bilang, kenapa lemah? Karena kamu ibadah, Pak. Oh, saya bilang itu yang perlu kita ganti mindsetnya. Saya bilang, kamu justru nggak selalu dapat pahala. Masalah spiritualitas kamu itu tinggi, jangan. Saya nggak sholat, nggak banyak apa ini. Karena perintah Allah, jadi menjauhi larangannya, nggak boleh. Itu kan tentang mindset. Karena sebagian orang Islam yang ini ibadah itu melakukan sesuatu. Padahal meninggalkan sesuatu itu juga ibadah. Melakukan sesuatu jadi ibadah niat dengan niat. Nah, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, tahalus ialah bentuk ta'abud beribadah dengan merenung dan menjauhi kesyirikan pada masyarakat Quraisy. Apa yang direnungkan oleh Rasulullah adalah perilaku tidak non fitrah atau tidak sesuai dengan fitrah. Karena bangsa Arab atau kaum Quraisy itu sebenarnya sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jejaknya misalnya kita temukan ketika pada episode Abraha al-Asram bermaksud menghancurkan Ka'bah. Pimpinan mereka kakek Rasulullah SAW Abdul Muthalib, ya kan? Itu diminta menghadap kepada Abraha, ya, karena Abraha menahan 200-an ekor onta milik orang Quraisy. Ya. Datang ambil, Abraha kecewa yang sangat secara sosial, ya kan, beritanya itu adalah orang yang sangat dihormati. Tahu nggak pas ketemu Raja Abraha, cuman pengen balikin dompet kita. Padahal Abraha di situ bukan pengen ngerampok kota, pengen ngancurin Ka'bah. Itu onta itu milik kami, balikin. Terus Ka'bah gimana? Saya pikir kamu mau negosiasi penyelamatan Ka'bah. Gak nyangka gue. Gitu kira-kira kalau orang sekarang. Jadi cuma gitu doang. Ka'bah mah ada yang punya, bro. Biarin yang punya yang urusin. Tahu nggak siapa yang dimaksudkan, siapa yang punya? Yaitu Tuhannya Ibrahim. Ya. Tuhannya Ibrahim, karena mereka meyakini, ya kan? Keyakinannya ada dalam wilayah Ibrahim. Dan benar ternyata, ya kan? Seluruh penduduk Makkah minggir, ya kan? Menjauh dari kota Makkah. Dan Allah SWT kirim, ya kan? Burung-burung yang membawa hijau atau min sijil. Orang Indonesia nyangka namanya burung apa? Namanya burung ababil. Padahal kemarin sudah saya terangin ya, ababil bukan nama burung ababil, sampai kan afwaja, berbondong-bondong, bukan nama burung ababil ya. Burung ababil bukan, ya kan? Dan burungnya juga tidak teridentifikasi karena menggunakan isim nakirah toiron. Kalau burungnya ketahuan jenisnya, ntar dibunuh sama penjual burung, sama penyuka burung, koleksi burung, ya kan? Burung keren, ya kan? Di rumah gua ada burung ababil nih, ya kan? Harganya bisa naik, ntar kayak apa tuh namanya, daun yang sempat jadi jadi kalah-kalahin emas, ya kan? Ada ikan yang ngalahin emas, ya kan? Ada ibu tuh masak ikan seharga 3 juta gitu kan. Walaupun ikannya akhirnya nggak laku lagi kan. Imam Az-Zurqani dalam Syarh Al-Mawahib mengatakan tahanus adalah Nabi Muhammad beribadah dengan cara yang diwarisi dari agama Ibrahim alaihissalam, yaitu menyembah Allah dengan tauhid tanpa syirik. Ibadahnya ialah bertafakur.
Dan dalam Islam, tafakur itu tetap dijaga sebagai amalan hati yang beribadah. Nilai ibadahnya tinggi. Ya kan? Ali Imran 190 191. Menjadi salah satu ciri tolak ukur orang yang memiliki akal yang sehat adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang kedua, wa yatafakkarun. Jadi zikir dan tafakur itu dua ibadah yang tetap diakomodir di dalam Islam pasca ya kan tahanusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sisi lain Dr. Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, beliau tidak pernah lagi datang ke Gua Hira. Pernah nggak Nabi Muhammad datang ke Gua Hira setelah menerima wahyu? Beliau kemudian sibuk menyampaikan risalah. Bahkan beliau juga berhenti dari melakukan aktivitas ekonomi berdagang. Beliau berhenti berdagang. Walaupun bukan berarti kalau udah jadi ulama berhenti kosa dagang, nggak, bukan. Hanya kalau diangkat jadi nabi aja karena ingin fokus berdakwah. Sehingga kehidupan Nabi Muhammad SAW secara ekonomi bisa dikatakan berhasilkan. Setelah kekayaan Khadijah radhiyallahu anha habis, ya kan? Kehidupan beliau ya nggak pernah punya saving tabungan. Ya. Sampai di akhir hayat beliau, ya kan? Imam Bukhari meriwayatkan beliau menggadaikan baju perangnya. Kalau sekarang mungkin perang anti peluru, ya kan, untuk untuk membeli bahan pokok, bukan untuk membeli kendaraan mewah ya. Kalau orang sekarang kan nggak ngadain apa untuk apa gitu kan? Apa yang bisa sering digadaikan? Sertifikat. Biasanya sih SKS kan. Ya kan, sertifikat kendaraan gitu kan. Tapi bukan untuk apa? Bukan untuk makan kan? Bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok kan? Untuk hal-hal yang lain. Untuk hal-hal yang lain. Nabi Muhammad SAW pernah istri-istri beliau itu demo. Kalau menggunakan pendekatan era modern. Protes. Menyampaikan bahwa sederhana kita uang belanjanya disamain, disetarain dengan uang belanja istri para sahabat. Ya kan? Cuman itu doang katanya. Ya kan? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Kalau kalian suka, ya kan? Kalau kalian ingin kehidupan dunia untuk kalian nikmati, aku akan ceraikan. Lihat, timbang minta supaya uang belanjanya distandarkan dengan para sahabat. Tidak tahu sahabat siapa nih yang disebutin kan di hadis itu kan? Apakah sahabat Umar, apakah sahabat Utsman, kan nggak tahu standarnya siapa nih. Tapi menunjukkan realitas kondisi ekonomi, ya kan? Tetapi bukan tidak menghalangi, ya kan, beliau untuk tetap berdakwah. Padahal beliau kalau mau, ya tinggal bilang aja ke menantunya. Ya, menantunya kan ada yang kaya, mertuanya juga pada yang kaya. Ya kan, tinggal bilang aja, insya Allah difasilitasi. Ya. Tapi bukan itu tujuannya, karena beliau diangkat menjadi nabi supaya menyampaikan nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, ya kan, setelah beliau bertahanus, setelah beberapa hari beliau menyendiri dan beribadah di gua tersebut selama beberapa malam, ya kan, kemudian kadang-kadang pulang dan ambil bekal, ya kan. Lalu Nabi Muhammad SAW di suatu malam yang dipercayain, yaitu malam 17 Ramadan, ya, malam 17 Ramadan, walaupun waktu itu belum ada perintah puasa Ramadan, ya. Tapi yang jelas terima wahyunya malam hari. Yang pertama itu turunlah datang malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril datang, ya kan, datang dan membawa wahyu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari, ya kan, datanglah malaikat Jibril, ya kan, pada suatu malam, kemudian
ursila ilayya, diutus kepadaku, ya kan. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca Iqra sebagaimana pada hadis-hadis bidayatul wahyi, ya kan. Ma'ana biqari, ma'ana biqari, ma'ana biqari. Aku bukan orang yang bisa membaca tulisan, karena yang dimaksudkan oleh yang dipahami oleh Nabi Muhammad SAW ketika diperintahkan untuk membaca, ya kan. Teman-teman bayangin malam-malam di gua datang makhluk segede gaban, ya kan, nyuruh baca, kemudian makhluk itu nggak pernah dilihat sama Rasulullah, tapi ya Rasulullah. Dan ekspresi takutnya itu disampaikan, dikemukakan kepada Khadijah. Aku malam itu ketemu, dianggapnya jin itu, kan mungkin tidak tahu ada namanya malaikat, ya barangkali mungkin masyarakat belum pernah ada orang yang ketemu malaikat, kalau ketemu jin mungkin ada, gitu kan. Sehingga dalam yang ditulis oleh para ya kan, oleh para sejarah itu khawatir diganggu sama jin. Yang itu juga digunakan oleh orang Quraisy ketika ingin mengkantor dakwah Nabi Muhammad. Ini gara-gara kerasukan di gua nih, jadi gini nih, gitu kira-kira. Udah deh, kalau gitu kita obatin deh sampai sembuh, biaya kita tanggung. Tapi ente nggak usah hina-hina Tuhan kami lagi ya. Ente nggak usah mengajak untuk mengesahkan Allah ya, karena kami udah terlanjur PW, nyaman dengan apa yang kami lakukan dengan 360 berhala ini. Salah satu alasannya kan penawaran terhadap pengobatan kalau engkau sakit. Kalau kamu berdakwah ini ingin jadi orang kaya nanti, ya, kami jadikan engkau orang paling kaya. Kalau engkau ingin jadi penguasa, kami angkat engkau jadi penguasa yang tidak ada keputusan kecuali atas persetujuan engkau. Kalau ingin cari istri yang cantik, kita sediain istri yang cantik. Pikir saya kenapa nggak kayak siapa namanya Umar Ditil ya, pura-pura menyerah ke Jepang, menyerah ke Belanda, kemudian apa? Mengambil senjatanya orang Belanda. Bukankah ketika Nabi menjadi orang paling kaya dan paling berkuasa, ya enggak? Udah jadi penguasa, jadi orang paling kaya, kan jadi dakwahnya jadi mudah. Itu enggak harusnya prinsipnya, ya kan? Iya, tapi beliau jadi orang paling kaya dan paling berkuasa, itu syaratnya tidak boleh mendakwakan tauhid. That is the problem. Itu masalahnya, ya kan? Makanya berkali-kali orang Quraisy berusaha untuk merayu beliau, ya nggak diterima. Sampai suatu saat pamannya mengatakan, datang diutus menyampaikan pesan orang Quraisy. Nabi Muhammad berkata kepada pamannya, ya abni lau qutilat asy-syamsu 'ala yamini wal qamaru 'ala yasari li an atruka hadzal amr falan atruku. Wahai pamanku, kalau engkau diletakkan di tangan kananku matahari sebagai simbol kekuatan, ya, dan diletakkan di tangan kiriku rembulan sebagai simbol kekuasaan, agar aku tidak melakukan dakwah tauhid ini, maka aku tidak akan pernah melakukan. Karena himmatul Rasul adalah dakwah. Lalu turunlah firman Allah SWT, apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Para mu'alif termasuk Dr. Said Al-Madani Al-Muti dan Profesor Zafir Rahman Al-Barakfuri dalam Ar-Rahim itu mengatakan ini SK kenabian. Ini adalah wahyu pengangkatan beliau menjadi nabi. Lalu beliau kemudian pada saat setelah menerima wahyu itu, ya, beliau kemudian pulang ke rumahnya dalam kondisi takut, ya kan, dalam kondisi takut. Lalu kenapa Nabi Muhammad SAW, kenapa wahyu yang pertama itu dengan narasi Iqra bacalah, sedangkan Nabi Muhammad SAW dan umumnya bangsa Quraisy adalah masyarakat yang tidak menggunakan baca tulis sebagai
sebagai kebiasaan mereka, sebagai cara mereka menyimpan pengetahuan, ya. Sehingga agak kontradiktif. Nabi Muhammad tidak bisa baca, tapi wahyu pertamanya disuruh baca. Dan sampai akhir hayat Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca, dalam artian biasanya ada tulisan begitu itu apa? Bacanya gimana? Kan? Itu apa bacanya? Nggak bisa. Sampai di tahun ke-8 Hijriah, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, itu membuktikan Nabi Muhammad tetap Nabi Al-Ummi. Karena apa? Di antara hikmahnya ialah sebagai antisipasi akan ada nanti, ya kan, suatu golongan manusia yang menyebarkan keraguan-raguan ke dalam pikiran dan data kaum muslimin terkait dengan wahyu. Ya kan? Nabi kan itu cerdas loh, yang jenius, mampu berkontemplasi dan menghasilkan nilai-nilai yang diyakini sekian juta manusia. Kalau itu pada kontemplasi itu wahyu. Bayangkan kalau Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Muhammad SAW juga dituduh plagiat terhadap Injil dan Taurat. Karena isi daripada Al-Quran, semua yang ada di Injil dan di Taurat ada dalam Al-Quran. Itu pertanyaannya. Dari mana Nabi Muhammad SAW bisa belajar Taurat dan Injil? Lalu para pembenci itu menemukan dalil. Satu, beliau belajar dari Waraqah bin Naufal. Ya. Kedua, belajar dari Buhairah. Kalian ingat gak pas Nabi Muhammad SAW menjalankan perniagaannya Khadijah berada di Syam? Karena beliau cerdas, jenius, belajar sebentar dia hafal. Saking ngebetnya pengen menghilangkan konsep wahyu dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena kalau orang Islam sudah nggak percaya Nabi Muhammad dapat wahyu, kelar tuh keyakinan kita, hangus seluruh keyakinan kita. Bahkan orang non-muslim aja nggak berani meletakkan Nabi Muhammad SAW dalam 100 tokoh yang paling berpengaruh, ya kan? Mungkin kalau ditaruh mereka di demo orang kita, ya kan? Mungkin udah mengantisipasi juga, tapi berdasarkan penelitian empiris, ya kan, pengaruhnya, ya kan, memang top one tetap diletakkan paling utama. Walaupun sayangnya Nabi Isa kalah sama Isaac Newton, ya kan, wah kurang aneh. Tapi kok nggak ada yang protes, ya kan, karena yang beres adalah non Muslim, karena kalau yang orang Islam, ya kan, repot juga nanti, kan. Nah, oleh para ulama kemudian dijelaskan kenapa Nabi Muhammad SAW. Para ulama kemudian memberi beberapa penjelasan. Yang pertama, perintah membaca atas sama dengan mengawali ada suatu informasi. Peradaban itu dimulai dari ilmu. Imam Ibnu Katsir menyatakan ayat ini menunjukkan kemuliaan ilmu dan pentingnya membaca karena ia adalah pintu segala pengetahuan. Tapi tidak berlaku bagi Nabi Muhammad karena pintu segala pengetahuan pada diri Nabi adalah wahyu, bukan membaca. Yang kedua, ya kan? Yang kedua, makna itu bukan sekedar membaca teks, tapi juga menerima dan menyampaikan. Ikra itu literasi. Literasi kan tidak harus dari membaca. Gerakan literasi di Indonesia diawali dengan gerakan membaca, ya kan? Ikut pernah ngalamin gerakan literasi pada selesai kuliah sekolahnya, ya? Nggak ikut, ya, misalnya sebelum jam pelajaran 15 menit baca buku yang paling disukain, gitu kan? Ya dibaca ternyata apa? Anime semua. Ya nggak masalah sih. Belajar anime itu kadang-kadang bagus juga kalau tentang mengerti konsepsi menyeluruh. Misalnya baca animenya Naruto, ya kan, dengan setting Konoha itu kan, ternyata itu panjang loh sequelnya, ya kan. Dan ada, kalau orang baca dan mampu melihat dan keseluruhannya, ya kan, itu menemukan ternyata realitanya terjadi, ya, boleh jadi terjadi dalam lapisan masyarakat tertentu. Atau misalnya kemarin ketika rame topi apa itu namanya, topi jerami, ya kan, kayaknya ini apa namanya,
kok ada bisa mirip-mirip ya. Saya dulu sempat berpikir, jangan sengaja nih orang Jepang dia kan nggambarin kondisi negeri kita dalam aturan kopi jerami gitu kan. Karena pengen balas budi misalnya kan. Karena dulu belum sempat kan dia balas budi kan. Kalau Belanda kan sempat balas budi kan. Walaupun nggak tahu sih budinya salah atau enggak ya kan, belum dibalas ya kan. Kan ada dalam sejarah kita politik balas budi setelah tanam paksa hampir 30 tahun ya kan. Di antaranya ya bolehlah kalian sekolah lah gitu kan. Walaupun tentu sekolah yang diinginkan oleh orang Belanda ya untuk melanjutkan hegemoni ya kan penjajahannya di Indonesia, dan berhasil sih. Ya kan? Berhasil. Indonesia sebagian orang yang sinis merdeka cuma 4 tahun. 1945 sampai berpindahnya atau disepakatinya bank sentral itu enggak BNI 48 lagi katanya ya kan. Dulu kan bank sentral kita ada BNI 48, kemudian dialihkan ke BI yang nama VOC-nya apa itu yang kemudian sekarang di BI. Itu adalah kepanjangan kata mereka, ini kepanjangan tangan dari penjajahan, karena penjajahan itu dimulai dari banker. Ya sebagai analisa dan memperluas kata sih boleh aja ya kan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau ya, menyampaikan Iqra di sini artinya adalah bacalah apa yang akan diwahyukan kepadamu walaupun engkau belum pernah belajar menulis dan membaca. Dan termasuk kita juga ya kan, kalau diminta untuk membaca sesuatu tidak selalu harus dari tulisan. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah kepada Bapak Fulan yang akan pergi haji, Al-Fatihah. Nanti ambil itu dulu, ambil besar, ambil dulu, baca nih. Kan sudah baca Al-Fatihah kan? Enggak selalu begitu kan? Yaitu merepeat, mengulang apa yang sudah pernah kita pelajari, kita ucapkan kembali, juga terbukti sebagai bagian dari membaca. Buktinya begitu diminta untuk membacakan surat Al-Fatihah, enggak mengambil tulisan dulu, tapi langsung mengucap ulang. Jadi Iqra adalah menerima wahyu, menghafalnya, lalu menyampaikannya kepada umat manusia. Begitu pendekatan pemaknaannya dari segi pendapat para ulama. Yang ketiga, kenapa kenapa Nabi Muhammad SAW wahyu pertama adalah perintah membaca atau Iqra, ya. Di antara aspek kemujizatan dari Allah Subhanahu wa taala ialah Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW mampu membaca wahyu tanpa belajar atau menerima pengetahuan tanpa belajar, karena yaitu menerima wahyu. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an halaman 301 posisi sebelah kanan baris 6 atau 7. Ya. Itu yang disebut dengan ladun, ilmu ladunni, min ladun hakim, mendapatkan ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu wahyu. Kalau di kalangan manusia selain Nabi ada nggak perbedaan pendapat? Ya kan? Ada ya kan, kisah ya kan, orang nggak pernah hafal Quran ya kan, begitu apa namanya melakukan pendakian Cermai, ya kan? Turun dari gunung Cermai ya kan, turun itu langsung apa namanya hafal Quran. Serius ada, divideokan orangnya, tapi kemudian diruqyah. You know apa yang terjadi? Ternyata si pendaki ini dari kaki gunung Cermai sampai ke puncak gunung Cermai membaca wirid, ya kan? Ya Latif, ya Latif. What's wrong? Tidak ada salah kan? Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tapi si pelafaz wirid ini enggak ngerti, mau tidak paham Asmaul Husna Al-Latif. Maka kemudian di gunung itu ternyata ada jin muslim yang namanya Mbah Latif. Jin inilah yang kemudian masuk ke tubuh si apa namanya, merasa dipanggil-panggil, dan ternyata dia hafal Quran. Begitu yang kelojotan juga. Ya. Dan tanya, kenapa kamu masih dari manggil saya? Sepanjang dia naik dari kaki Cermai sampai gunung Cermai, turun lagi juga manggil-manggil saya. Itu karena berzikir, berwirid tanpa mengetahui hakikat dari ilmu tauhid, ya kan? Harusnya dia kalau nggak akan terjadi kalau dia faham ya Latif, ya Allah, ya Latif, sisi Latif gini itu ada yang sombong kan, ada
Ada yang nakal, sama lah kayak manusia. Ya kan? Jangan salah, biar peci, jangan pakai sorban begini, ya kan? Kelihatannya aja baik, karena belum ditambahkan aibnya oleh Allah SWT kepada Anda sekali. Ya kan? Kita terlihat baik di hadapan manusia karena Allah tampakkan aib kita. Coba sekali ditampakkan aibnya manusia, udah gitu direkam pakai kamera lagi kan? Nah, direkam pakai kamera, ya kan? Di sosial media, narasi yang muncul tergantung pemirsa sekalian, ya kan? Perilakunya itu komentarnya bisa beda. Ya kan? Itu karena Allah SWT kita terlihat seperti baik karena Allah SWT belum atau tidak tampakkan aib kita di hadapan manusia. Yang keempat, kenapa dikatakan membaca Iqra itu adalah simbol pengangkatan derajat Nabi Muhammad SAW. Ini dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya kan? Perintah membaca adalah isyarat awal bahwa Allah mengangkat Nabi Muhammad, mengangkat Muhammad sebagai nabinya dari kondisi umi menuju pembawa risalah ilmu yang paling agung. Maka setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, umat bertumbuh berkembang sangat besar, sangat luar biasa. Tentara Genghis Khan itu pernah memusnahkan buku di Baghdad, ya kan? Yang tinta buku itu, ya kan, merubah warna sungai Efrat atau sungai Tigris, ya kan, menjadi hitam yang tadinya warnanya putih, ya, warnanya jernih, menjadi hitam karena tinta. Yang sebagian tempat menjadi merah karena aliran darah. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, Nabi Muhammad SAW setelah menerima wahyu turun, ya kan, pulang ke dalam keadaan gentar, ya kan. Sebagian riwayat mengatakan turunnya Nabi dengan berjalan cepat dari Jabal Uhud, dari Jabal Nur, ya kan, menuju rumah beliau. Kalau kita gambarin tuh sekitar hampir 3 atau 4 kilo tuh jarak rumah Nabi Muhammad dengan Jabal Nur, ya kan. Itu kan sekarang ada prasasanya, ada museumnya, ya kan. Itu berlari dari puncak gunung. Itu menunjukkan fisik Nabi Muhammad yang sangat prima. Kita atau orang jamaah haji atau umrah naik ke sana itu, yang pelan-pelan naiknya, turunnya lebih pelan. Itu karena dalam kondisi yang sangat luar biasa berlari dengan penuh kemenangan. Beliau kemudian menceritakan apa yang beliau alami kepada Khadijah radhiyallahu anha, pada istri beliau. Jadi curhat kepada istrinya, yang ke sosial media, yang juga ke teman kerja, ya. Curhatnya kepada siapa? Kepada istri, untuk mendapatkan ketenangan karena wa kadzalika wa min ayatihi an khalaqakum min nafsin wahidah, ya kan? Diciptakan dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan kalian supaya litaskunu ilaiha, supaya kalian jadi tenang. Jadi kalau kalian pulang kerja nggak tenang, balik ketemu istri jadi tenang sedemikian. Sedih udah punya istri? Siap belum? Ya, kalau ini gaji udah settle, ya kan? Apalagi di kantor ini juga ada anak-anak yang belum nikah, ya kan? Tapi kalau nikahnya dengan orang sekantor boleh nggak? Boleh. Hah? Nggak boleh, banyak ASN lagi. Orang sekantor ada berapa banyak kayaknya? Kebanyakan, nggak boleh. Satu aja, ya kan, kalau mau 2 harus izin dulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10, ya kan? Nah, gitu. Nah, lalu apa yang diucapkan oleh Khadijah? Kita akan bongkar pada pertemuan setelah hari ini, insya Allah. Baik, barangkali jamaah yang hadir offline mau ada yang sharing, yang online juga ada yang sharing, silakan. Dari saya, subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengingat waktu yang kita miliki telah usai, marilah kita tutup kajian dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.